Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5926. Mari kita bicara lagi tentang kondisi. Kalau begitu, aku ingin merasakan trik-trik gua mayat iblis sejuta. Lin Bai mengangkat alisnya, senyum mengejek terukir di wajahnya. Begitu. Selesai berbicara, 4 pedang terbang menebas lurus ke arah putra suci gua mayat iblis sejuta. Cahaya pedang yang tajam merobek langit, menghancurkan ruang di sepanjang jalurnya. Ekspresi putra suci Sekte Yin yang sedikit berubah, dan dia buru-buru menjauhkan diri dari putra suci gua mayat iblis sejuta, bersembunyi di samping. Menghadapi pedang terbang Lin Bai, kedua putra suci, yang awalnya berada di pihak yang sama, langsung terpisah. Putra suci gua mayat iblis sejuta buru-buru menepuk kantung mayat di pinggangnya, dari mana keluarlah satu demi satu mayat kering. Dalam sekejap mata, ada sekitar beberapa ratus mayat, masing-masing mayat memiliki kekuatan yang setara dengan Dewa Dao tingkat puncak. Meskipun mayat-mayat kering itu sendiri tidak terlalu kuat, jumlahnya yang banyak mengimbanginya, dan setiap mayat dihiasi dengan pola rumit dan rune susunan. Di bawah kendali putra suci, saat mayat-mayat kering itu bergerak, sebuah susunan sihir akan segera terbentuk. Sebelum susunan sihir itu sempat terbentuk, 4 pedang terbang, secepat kilat, menembus semua mumi, menghancurkannya semua. Bahkan, setelah mumi-mumi itu hancur, kekuatan keempat pedang terbang itu tidak berkurang sedikit pun, langsung menuju putra suci dari gua mayat iblis seribuan. Tidak bagus. Wajah pucat putra suci dari gua mayat iblis seribuan berkerut karena terkejut. Dia merasakan niat membunuh yang tajam terpancar dari keempat pedang terbang Lin Bai. Tanpa sepatah kata pun, kantung mayat itu terbelah lagi, dan sebuah boneka mayat terbang keluar. Saat boneka mayat itu mendarat, bau busuk yang menjijikkan memenuhi udara. Ia mengeluarkan asap hitam tebal dan bau busuk, tubuhnya tertutup pakaian rami busuk yang menghitam. Daging, kulit, dan fitur wajahnya sudah membusuk, ditumbuhi belatung putih susu. Setelah diperiksa lebih dekat, asap hitam yang keluar dari tubuhnya sebenarnya adalah cacing hitam tak dikenal yang tak terhitung jumlahnya, berputar-putar di sekitar mayat seperti gumpalan asap hitam. Boneka mayat ini memiliki kekuatan kultivasi alam buah Dao Tai. Setelah mendarat, ia mengeluarkan lolongan panjang ke langit. Bunuh dia. Putra suci gua mayat iblis seribuan membentuk segel tangan. Boneka mayat yang menyeramkan itu menjerit, tubuhnya tampak terbuat dari baja, menghancurkan 4 pedang terbang sebelum menyerang langsung ke arah Lin Bai. Lin Bai tetap tenang, melangkah maju, sosoknya tampak melintasi ruang untuk muncul di atas boneka mayat. Dia mengayunkan penggaris pengukur, sebuah kekuatan yang mengguncang langit dan bumi. Dengan dentuman, penggaris pengukur menghantam, menghancurkan boneka mayat menjadi debu. Melihat boneka mayat dengan mudah hancur oleh pedang Lin Bai, ekspresi putra suci gua mayat iblis seribuan akhirnya berubah. Wajah pucatnya menunjukkan ketidakpercayaan, matanya yang lebar mengungkapkan teror dan kengerian. Setelah menghancurkan boneka mayat, Lin Bai mengayunkan penggaris pengukur, menyerang langsung putra suci dari gua mayat iblis seribu. Pada saat itu, putra suci dari gua mayat iblis seribu memahami kekuatan yang terkandung dalam serangan pedang Lin Bai. Dia merasa seolah-olah seorang manusia sedang menghadapi gunung yang runtuh dari bayangan ketika penggaris pengukur menyerang. Kekuatannya yang mengerikan hampir menghancurkannya. Di padang perburuan surgawi selatan, pertempuran sengit terus berlanjut. Di istana surgawi berbulu, Kaisar Chu tersenyum, tatapannya tertuju pada para patriark gua mayat iblis seribu dan sekte Yin Yang. Dua tamu yang telah datang dari jauh, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkan kalian, Markis Serigala, bukanlah karakter yang penyayang. Karena dia telah memilih untuk bertindak, semuanya tidak akan berakhir semudah itu. Para patriark gua mayat iblis seribu dan sekte Yin yang mengerutkan kening, memahami maksud tersirat Kaisar Chu. Maksud Kaisar Chu sederhana, Lin Bai telah mengambil langkahnya, dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak menginginkan rekonsiliasi yang mudah. Entah kau menunjukkan ketulusan sekarang, atau menunggu sampai Lin Bai memukuli putra suci kedua sekte kalian hingga hampir mati sebelum perlahan-lahan menegosiasikan persyaratan. Kedua tetua sekte itu saling bertukar pandang, tatapan mereka serentak beralih ke arah kerajaan abadi api, wajah mereka dipenuhi dengan dingin dan tanpa ampun. Jika bukan karena kata-kata arogan putra mahkota kerajaan abadi api, bagaimana mungkin latihan bela diri yang bagus bisa berubah menjadi pertarungan hidup dan mati? Jika itu hanya pertandingan latihan, Lin Bai tentu saja tidak akan ikut campur lagi setelah putra suci gua mayat iblis seribu dan sekte Yin yang mengakui kekalahan. Tapi sekarang ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan seperti yang dikatakan Meng Qinxian,
dalam pertarungan hidup dan mati, tidak ada yang namanya menyerah, satu-satunya hasil adalah satu kematian dan satu kehidupan. Terlepas dari keluhan, masalah ini masih perlu diselesaikan. Dua tetua dari Gua Mayat Iblis Seribu dan Sekte Yin yang bertukar beberapa kata secara telepati, lalu membungkuk kepada Kaisar Chu, berkata, Yang Mulia, masalah ini salah dari Gua Mayat Iblis Seribu dan Sekte Yin yang kami. Seharusnya kami tidak membuat perjanjian untuk pertempuran hidup dan mati, melanggar aturan tempat perburuan surga selatan. Sekte kami bersedia menawarkan beberapa hadiah bagus, berharap untuk menenangkan Tuan Markis Serigala. Cukup jeli, langsung mengerti. Kaisar Chu tersenyum sambil memandang mereka berdua. Segera, para patriark dari Gua 10.000 Mayat Iblis dan Sekte Yin yang menyampaikan syarat dan tuntutan mereka kepada Lin Bai melalui telepati. Mohon sampaikan kepada Lu Qingjun dan Nisang, Yang Mulia, bahwa jika mereka setuju, maka biarkan saja. Lin Bai menjawab Kaisar Chu, lalu secara telepati memberitahu Nisang dan Lu Qingjun. Pesan telepati Kaisar Chu telah tiba. Pertimbangkan dengan saksama. Jangan menahan diri, tetapi jangan juga terlalu berlebihan. Jika syaratnya sesuai, setujui saja, lalu sampaikan pesannya kepadaku, dan aku akan berhenti. Lu Qingjun dan Nisang pertama kali mendengar suara Lin Bai, ekspresi mereka agak aneh, lalu suara Kaisar Chu terdengar. Kaisar Chu memberitahu keduanya tentang syarat yang ditawarkan oleh Gua 10.000 Mayat Iblis dan Sekte Yin Yang, meminta mereka untuk mempertimbangkannya. Nisang dan Lu Qingjun mengerutkan kening dalam-dalam. Syarat yang ditawarkan oleh kedua sekte ini tidak terlalu berharga maupun tidak masuk akal. Mengingat pesan telepati Lin Bai, kilatan licik muncul di mata mereka. Mereka masing-masing berbicara, bibir mereka sedikit bergerak, seolah-olah mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Di dalam istana surga berbulu. Setelah Kaisar Chu memberitahu Gua 10.000 Mayat Iblis dan Sekte Yin yang tentang syarat Lu Qingjun dan Nisang, para patriark dari kedua sekte tersebut menjadi muram. Mereka benar-benar berani meminta itu. Patriark Gua 10.000 Mayat Iblis menggertakkan giginya, hatinya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Dia benar-benar menginginkan jantung iblis mayat berusia 10.000 tahun. Ini dianggap sebagai harta karun bahkan di Gua Mayat Iblis 10.000. Patriark Gua Mayat Iblis 10.000 sangat marah, dan Patriark Sekte Yin yang juga sama geramnya. Syarat Lu Qingjun sama dengan Lin Bai, dia ingin melihat teknik rahasia yang diwarisi dari Sekte Yin Yang. Dengan kata lain, kekuatan supranatural aneh yang digunakan Wukang saat melawannya dapat melemahkan tubuh dan jiwa fisik, memungkinkannya untuk langsung menghindari serangan. Putra suci Sekte Yin yang telah mengandalkan teknik menakjubkan ini untuk bertahan melawan Lu Qingjun hingga saat ini. Tidak dapat diterima, tidak dapat diterima. Para patriark Gua Mayat Iblis 10.000 dan Sekte Yin yang menggelengkan kepala serempak, menolak permintaan Lu Qingjun dan Nisang. Meskipun mereka menolak, mereka tetap menawarkan syarat baru. Nisang membutuhkan jantung iblis mayat berusia 10.000 tahun, yang mustahil untuk diberikan, tetapi jantung iblis mayat berusia 1.000 tahun dapat diberikan. Lu Qingjun ingin melihat teknik rahasia Sekte Yin yang mustahil, tetapi teknik pedang yang setara dengan seni Taois dapat diberikan kepada Lu Qingjun. Syarat yang ditawarkan oleh keduanya dalam kasus kedua adalah kompromi. Syarat pertama mereka memang agak menipu, sementara syarat Lu Qingjun dan Nisang terlalu keras. Oleh karena itu, kedua belah pihak berkompromi. Ketika Kaisar Chu menyampaikan syarat-syarat tersebut ke lapangan perburuan surga selatan dan sampai ke telinga Nisang dan Lu Qingjun, mereka berdua menundukkan kepala dan merenung sejenak sebelum setuju. Bab 5927, Kesepakatan tercapai. Sudah diputuskan. Lu Qingjun dan Nisang sama-sama mengirimkan suara mereka kepada Lin Bai. Mendengar ini, Lin Bai memilih untuk mundur dan berbalik pergi. Putra suci Gua Mayat Iblis 1000 sangat terkejut melihat iblis mayatnya hancur oleh pedang Lin Bai. Pikirannya berpacu saat ia mempertimbangkan langkah selanjutnya. Namun kemudian, Lin Bai tiba-tiba menatapnya dengan dingin sebelum mundur dan pergi. Putra suci Gua Mayat Iblis 1000 segera menduga bahwa syarat-syarat di dalam istana surga berbulu telah disepakati, jika tidak, Lin Bai tidak akan memilih untuk mundur. Terlepas dari itu, kepergian Lin Bai untuk sementara meredakan krisis Putra suci Gua Mayat Iblis 1000. Ia menghela napas lega. Putra suci Sekte Yin yang memiliki pemikiran yang sama. Ketika Lin Bai menyerang Putra suci Gua Mayat Iblis 1000, Putra suci Sekte Yin yang segera menjauhkan diri, berniat untuk tidak ikut serta dalam pertempuran yang tidak berarti ini. Namun kemudian ia berpikir, jika Lin Bai menunggu sampai ia berurusan dengan Putra suci dari Gua 1000 Mayat Iblis, ia akan menjadi orang berikutnya yang menghadapinya.
Saat putra suci Sekte Yin yang ragu-ragu apakah akan ikut campur, Lin Bai memilih untuk mundur, diam-diam membuat putra suci itu senang. Sejujurnya, putra suci itu cukup khawatir. Ia merasakan kekuatan dan kultivasi Lin Bai yang dominan, bahkan jika ia dan putra suci dari Gua 10.000 Mayat Iblis bergabung, mereka mungkin tidak akan mampu menandingi Lin Bai. Terlebih lagi, Lu Qingjun, Ni Sang, Qian Hen, dan yang lainnya masih mengamati dengan saksama. Jika pertempuran pecah, pertarungan hidup dan mati, ia dan putra suci dari Gua 10.000 Mayat Iblis pasti akan menderita. Hasil terbaik adalah tidak bertarung. Hah, aku bertanya-tanya berapa harga yang dibayar sekte di Istana Surga Berbulu. Putra suci Sekte Yin yang mengerti bahwa memberi makan putra suci ini pasti membutuhkan biaya yang cukup besar. Lin Bai berbalik ke arah Qian Hen dan yang lainnya. Saudara Qian, tolong kumpulkan semua makhluk eksotis ini. Setelah perburuan, persembahkan kepada Kaisar Chu. Sebagai putra suci keluarga Qian, Qian Hen sangat berpengalaman dalam bisnis, ia secara alami dapat menilai-nilai makhluk-makhluk eksotis ini. Qian Hen dengan mudah setuju, mengumpulkan spesies mutan dari putra suci Sekte Abadi dan lainnya, serta milik Lin Bai dan kelompoknya, dan diam-diam menghitung rampasan perang. Pertempuran berakhir dengan kemenangan telak Lin Bai dan Meng Qinxian. Putra suci Sekte Abadi melarikan diri dan menghilang tanpa jejak, sementara putra mahkota Kerajaan Api Abadi, Kerajaan Seribu Air, dan Kerajaan Domain Hitam terluka parah. Putra suci Gua 10.000 Mayat Iblis dan Sekte Yin Yang, yang tidak mampu menahan serangan, harus membayar harga dan menyelesaikan urusan. Lin Bai dan kelompoknya meraih kemenangan yang lengkap dan luar biasa. Selamat, Saudara Lin. Selamat, Saudara Meng. Setelah Lin Bai dan kelompoknya kembali ke tempat duduk mereka, Chen Yule, Yi Song, Huang Qingyun, Sui Mo dan lainnya menyampaikan ucapan selamat mereka. Lin Bai dan yang lainnya membalas dengan senyuman, tetapi wajah Meng Qinxian tetap muram, matanya gelap, jelas masih menyimpan dendam atas apa yang baru saja terjadi. Meng Qinxian sangat suka berperang, dia telah meminta untuk mengesampingkan syarat-syarat tersebut, dan dia juga ingin membunuh putra mahkota Kerajaan Api Abadi. Namun, ini adalah Kerajaan Chu. Bahkan jika mereka tidak ingin menghormati Kerajaan Api Abadi, mereka harus menghormati Kaisar Chu. Kaisar Chu sendiri telah mengirim pesan untuk bernegosiasi damai, jadi bahkan jika Meng Qinxian ingin membunuh putra mahkota Kerajaan Api Abadi, dia harus menyerah demi Kaisar Chu. Dengan berakhirnya pertempuran antara Lin Bai dan putra-putra suci Sekte Suci Abadi, Taman Perburuan Surga Selatan selama 15 hari akan segera berakhir. Kemudian, beberapa putra suci lainnya naik ke panggung untuk bertarung dan mendapatkan beberapa barang eksotis. Senja mulai mendekat. Pada saat ini, sesosok muncul di cakrawala yang jauh dan muncul di puncak awan, berubah menjadi sosok yang membungkuk. Orang ini mengenakan jubah brokat biru tua, dan meskipun ia dihiasi dengan giok yang indah, postur tubuhnya yang bungkuk dan sikapnya yang rendah hati membuatnya tampak seperti seorang pelayan. Gambar. Ia berkulit putih, tanpa janggut, dan memegang pengocok di tangannya. Penampilannya jelas menunjukkan bahwa ia adalah seorang Kasim. Kasim Gui, salah satu Kasim kepala yang melayani Kaisar Chu. Wahai putra dan putri suci, hamba tua ini menyampaikan perintah Kaisar Chu, perburuan telah berakhir. Silakan ikuti saya kembali ke Istana Surga Berbulu. Kasim Gui tiba di puncak awan, menghentikan pertempuran yang akan segera terjadi, dan membungkuk kepada semua putra suci yang hadir. Semua orang kemudian menatap langit, matahari terbenam berwarna merah darah, membakar cakrawala dengan warna merah tua, perburuan telah berakhir. Banyak putra suci di puncak awan bangkit dan mengikuti Kasim Gui kembali ke Istana Surga Berbulu. Pada saat yang sama, Kaisar Chu mengirimkan Kasim ke berbagai bagian padang perburuan surga selatan untuk membawa kembali semua prajurit yang telah memburu spesies eksotis di sana. Tidak semua prajurit berpartisipasi dalam duel di puncak awan, beberapa tidak ingin berpartisipasi sama sekali, karena tahu itu sia-sia, mereka bukan tandingan bagi putra-putra suci dari sekte lain. Yang lain, seperti Lin Bai, sama sekali tidak menyadari duel tersebut. Oleh karena itu, banyak pendekar bela diri masih tersebar di seluruh area perburuan surga selatan, memburu makhluk eksotis. Area perburuan surga selatan sangat luas, tetapi di dalam formasi Kaisar Chu yang luas, menemukan mereka semudah membalikkan tangan. Putra suci keluarga Sun, perburuan telah berakhir. Kaisar Chu telah memerintahkan kami untuk mengawal kalian semua kembali ke Istana Surgawi. Di hutan pegunungan, keluarga Sun, salah satu keluarga kecil Chu,
baru saja selesai menumbangkan makhluk eksotis ketika seorang Kasim tiba, seolah-olah dari antah berantah. Apakah sudah waktunya? Sayang sekali. Para pendekar bela diri keluarga Sun melirik ke langit, menggelengkan kepala sedikit, dan tidak punya pilihan selain menyingkirkan makhluk eksotis itu dan mengikuti Kasim tersebut, mengakhiri perburuan. Di hutan pegunungan yang sunyi dan tak berpenghuni, terdapat celah di dinding batu yang ditutupi lumut. Seorang Kasim tiba, muncul di depan celah, dan membungkuk, berkata, Putra Suci Sekte Suci Abadi, perburuan telah berakhir. Kaisar Chu telah memerintahkan pelayan tua ini untuk mengantar Anda kembali ke Istana Surgawi. Suara menggeliat terdengar dari celah itu, dan Putra Suci Sekte Suci Abadi muncul di hadapan Kasim tua itu, wajahnya pucat. Dia menyebarkan indera ilahinya, melihat sekeliling, dan hanya menghela napas lega setelah memastikan tidak ada bahaya. Di dalam area perburuan surga selatan, para pendekar bela diri yang memburu makhluk eksotis di berbagai lokasi semuanya diantar kembali ke Istana Surga berbulu oleh para Kasim yang dikirim oleh Kaisar Chu. Matahari terbenam di barat, dan bulan purnama yang terang terbit di timur. Bintang-bintang berkelap-kelip di langit di atas area perburuan surga selatan, dan di bawah langit berbintang, Istana Surga berbulu, bertengger tinggi di awan, berdiri di tengah bintang-bintang, menyerupai tempat tinggal surgawi. Satu Kasim demi satu tiba, membawa kembali para pendekar bela diri yang telah memburu makhluk eksotis di dalam area perburuan surga selatan. Di hadapan Kaisar Chu dan banyak pendekar bela diri dari Istana Surga berbulu, mereka mempersembahkan semua makhluk eksotis yang telah mereka buru kepada Kaisar Chu. Menurut peraturan arena perburuan surga selatan, semua pendekar bela diri yang berpartisipasi dalam perburuan tidak dapat membawa hasil buruan mereka, mereka harus menyerahkannya kepada kerajaan Chu setelah kembali ke Istana Surga berbulu. Saudara Lin, apakah kau juga ikut serta dalam kompetisi perburuan arena perburuan surga selatan? Tanya Chen Yule dengan penasaran dalam perjalanan pulang. Sebelum perburuan dimulai, Kaisar Chu menjanjikan hadiah 1 juta giok abadi kepada pendekar yang memburu makhluk eksotis terbanyak. Dilihat dari situasi saat ini, Lin Bai dan kelompoknya telah mengalahkan Putra Suci Sekte Suci Abadi dan memperoleh lebih dari 700 makhluk eksotis. Mereka tidak diragukan lagi adalah tim dengan makhluk eksotis terbanyak dalam perburuan ini. Jika mereka ikut serta dalam seleksi, 1 juta giok abadi pasti akan menjadi milik Lin Bai dan kelompoknya. Mungkin tidak, Lin Bai menggelengkan kepalanya. Mereka berpartisipasi dalam perburuan untuk membantu Kaisar Chu dalam taruhan antara dirinya dan Putra Suci Sekte Suci Abadi, bukan untuk berburu di tempat perburuan surga selatan. Bab 5928 Perburuan berakhir. Mengapa Lin Bai, Meng Qinxian, dan yang lainnya pergi ke padang perburuan surga selatan untuk berburu spesies eksotis? Alasan utamanya adalah taruhan antara Kaisar Chu dan Putra Suci Sekte Suci Abadi. Lin Bai, Meng Qinxian, Ni Sang, dan yang lainnya bertarung atas nama Kaisar Chu. Pada akhirnya, Lin Bai dan Meng Qinxian bukanlah bagian resmi dari kelompok pemburu. Oleh karena itu, hasil mereka seharusnya tidak dihitung dalam skor keseluruhan padang perburuan surga selatan. Jika kakak Lin dan kau juga ikut berburu, maka 1 juta giok abadi pasti akan menjadi milikmu, kata Yi Song sambil tersenyum masam, menggelengkan kepalanya. Meskipun hasil buruannya bagus, jumlahnya jauh lebih sedikit daripada sekitar 700 spesies eksotis yang telah diburu Lin Bai dan yang lainnya. Kakak Chen, berapa banyak spesies eksotis yang dimiliki keluarga Chenmu? Yi Song menghela napas, lalu bertanya kepada Chen Yule. Lebih dari 170, berapa banyak yang kau miliki? Jawab Chen Yule, lalu bertanya balik. Sekitar 160, kata Yi Song sambil tersenyum. Istana Teratai Suci dan Sekte dan Xia kurang lebih sama, kan? Istana Teratai Suci memiliki lebih dari 160 spesies eksotis, sepertinya mereka kurang beruntung untuk menduduki peringkat pertama, kata Huang Qingyun sambil tertawa kecil. Mendengar angka-angka dari Chen Yule dan Yi Song, dia tahu Istana Teratai Suci tidak akan bisa bersaing untuk peringkat pertama. Namun, Huang Qingyun tampaknya tidak berkecil hati. Jumlah spesies eksotis di antara sekte-sekte utama hanya sedikit lebih banyak. Ini bukan menunjukkan kurangnya kekuatan, melainkan nasib buruk. Lagi pula, di area perburuan surga selatan, keberuntungan lebih penting daripada kekuatan. Dengan keberuntungan yang baik, Anda bisa menemukan sejumlah besar spesies eksotis segera setelah Anda keluar. Dengan nasib buruk, Anda mungkin tidak menemukan satu pun bahkan setelah berjalan selama 10 hari. Yang terpenting, area perburuan surga selatan memiliki susunan pelindung, susunan atau artefak magis apapun yang digunakan untuk melacak mangsa akan tidak efektif.
Mereka hanya bisa mengandalkan keterampilan dan indera mereka sendiri untuk menemukan jejak spesies eksotis di dalam area perburuan surga selatan. Wajah Suimo dan penuh dengan ketidakpuasan. Mengapa kita hanya memiliki sekitar 50 spesies eksotis yang diketahui? Suimo dan agak tidak senang dan menoleh ke para pendekar sekte dan Xia, berkata, ini semua kesalahan kalian karena tidak bekerja cukup keras. Ya, ini semua kesalahan kami, gadis suci. Para pendekar dan pelindung sekte dan Xia semuanya tersenyum dan mengangguk berulang kali. Sekte dan Xia kami adalah sekte alkimia, untuk apa kami membutuhkan kekuatan yang begitu besar? Pada saat yang sama, para pendekar ini juga bergumam sendiri, tetapi mereka tidak mengatakannya dengan lantang. Kasim Gui menyambut rombongan kembali ke pintu masuk istana surga berbulu dan berkata, putra-putra suci, keluarkan spesies eksotis yang kalian peroleh agar hamba tua ini dapat menghitung jumlahnya. Saudara Lin, kau duluan. Chen Yule dan Yi Song dan yang lainnya semua menatap Lin Bai terlebih dahulu. Lin Bai tersenyum dan memberi isyarat kepada Qian Hen untuk mengeluarkan spesies eksotis. Qian Hen, dengan cepat tanggap, mengeluarkan spesies eksotis dan berkata, Kasim, aku sudah menghitungnya. Total ada 777 spesies eksotis. Dari jumlah itu, 15 berasal dari tingkat pertama, 75 dari tingkat kedua, dan sisanya adalah spesies eksotis biasa. Kasim, kau boleh menghitungnya dengan teliti. Qian Hen menyerahkan spesies eksotis tersebut, menjelaskan jumlah dan detailnya. Hehe, karena putra suci Qian Hen sudah menghitungnya, hamba tua ini tidak perlu menghitungnya lagi. Kasim itu tersenyum dan mengambil tas penyimpanan, tanpa repot-repot menghitung. Reputasi dan citra publik keluarga Qian cukup baik di kerajaan Chu dan bahkan alam iblis. Qian Hen adalah putra suci keluarga Qian, karena dia sudah menghitungnya, Kasim itu tentu saja merasa tenang. Selanjutnya, Chen Yule, Yi Song, Huang Qingyun, Sui Modan, dan yang lainnya menyerahkan spesies eksotis mereka. Chen Yule dan para prajurit keluarga Chen menerima 175 spesies eksotis. Yi Song dan para prajurit Sekte Dewa Langit menerima 169 spesies eksotis. Huang Qingyun dan para prajurit Istana Teratai Suci memperoleh 165 hewan eksotis. Gambar. Para pendekar dari Suimo dan Sekte dan Xia memperoleh 66 hewan eksotis. Bai Yifei dan pendekar dari Sekte Tianshui memperoleh 101. Sekte Tianshui kehilangan banyak kesempatan untuk berburu hewan eksotis karena ketidakhadiran putra suci Lin Bai yang tidak kompeten, sehingga jumlah hewan yang diperoleh lebih sedikit. Meskipun tidak banyak, 101 hewan eksotis Sekte Tianshui masih menempatkan mereka di antara yang teratas dalam perburuan ini. Setelah menyerahkan semua hewan eksotis, semua orang melangkah ke Istana Surgawi dan kembali ke tempat duduk sekte dan keluarga masing-masing. Pan Qing, dengan senyum cerah, dengan gembira menyaksikan anggota Sekte Tianshui yang mendekat. Para tetua Sekte Tianshui lainnya juga tampak berseri-seri dan penuh energi. Tidak diragukan lagi, penampilan Lin Bai dan murid-murid Sekte Tianshui di arena perburuan surga selatan telah membawa kehormatan bagi Sekte Tianshui. Bagus sekali, seru Patriark Pan Qing dari Sekte Tianshui, berjalan mendekat dan menepuk bahu Lin Bai. Serangan pedang dengan penggaris pengukur yang menghancurkan iblis mayat itu benar-benar mengesankan. Selama duelnya dengan putra suci dari Gua Mayat Iblis 1000, putra suci telah mengeluarkan iblis mayat dengan kultivasi yang setara dengan alam buah Dao Tai. Ini adalah kartu truf yang bahkan tidak dia gunakan selama duelnya dengan Nisang. Dia berpikir bahwa dengan memanfaatkan kekuatan iblis mayat ini, dia bisa membalikkan keadaan dan mengalahkan Lin Bai. Tanpa diduga, Lin Bai menghancurkan iblis mayat itu menjadi debu dengan satu pukulan penggaris pengukur. Dampak visual dari adegan ini memang sangat kuat. Tentu saja, kalian semua juga telah melakukan yang terbaik, membawa kejayaan bagi sekte. Setelah perburuan, saya akan secara pribadi berbicara dengan pemimpin sekte dan meminta penghargaan untuk kalian. Patriark Pan Qing tampak sangat senang, menepuk dadanya dan dengan bersemangat meyakinkan Bai Yifei, Zhou Xinjun, dan yang lainnya bahwa dia akan meminta penghargaan untuk mereka setelah perburuan. Istirahatlah dulu. Setelah memberikan beberapa kata pujian, Patriark Pan Qing memperhatikan luka-luka pada Bai Yifei, Li Juenian, Yi Zian, dan yang lainnya, dan memberikan beberapa pil penyembuhan kepada mereka, membiarkan mereka duduk dan memulihkan diri. Sementara itu, Lin Bai duduk di kursinya, menyaksikan Patriark Pan Qing dan para tetua Sekte Tianshui dengan terampil menangani ucapan selamat dari berbagai tamu. Setelah pertempuran di arena perburuan surga selatan,
Lin Bai, dengan kehebatan yang tak tertandingi, membantu Sekte Tianshui bangkit kembali, memberikan kemenangan gemilang lainnya. Setelah pertempuran ini, seluruh kerajaan Chu, dan bahkan seluruh wilayah timur dan alam iblis, akan tahu bahwa Sekte Tianshui memiliki putra suci luar biasa lainnya, yang telah menimbulkan malapetaka di arena perburuan surga selatan. Yang kuat dihormati dimanapun mereka berada. Semakin luar biasa penampilan Lin Bai, semakin banyak perhatian yang diterima Sekte Tianshui. Setelah Lin Bai kembali ke Istana Surga Berbulu, banyak patriark dari keluarga dan sekte kecil dan menengah di kerajaan Chu membawa talenta muda mereka ke tempat duduk Sekte Tianshui untuk memberikan ucapan selamat. Pan Qing dan beberapa tetua tentu saja mengurus hal-hal ini. Sesekali, beberapa keluarga dan sekte dengan hubungan pribadi yang baik dengan Sekte Tianshui akan datang, dan Pan Qing akan mengajak Lin Bai untuk minum. Satu cangkir demi satu cangkir, meskipun perburuan ini sebagian besar menampilkan sake, yang tidak memabukkan, arus sekte dan keluarga yang terus-menerus muncul membuat Lin Bai merasa pusing. Saat Lin Bai sibuk bersosialisasi, ia melihat sekilas pewaris dan putri Pangeran Liang kembali. Chu Ziming, Chu Tinghan, dan Chu Tingsui memasuki Istana Surga Berbulu, membungkuk kepada Kaisar Chu, dan kembali ke tingkat kedua, duduk di belakang Pangeran Liang. Aku ingin tahu berapa banyak makhluk eksotis yang diperoleh Istana Pangeran Liang, Lin Bai merenung dalam hati. Istana Pangeran Liang tampaknya sangat berbeda dari yang kubayangkan. Kupikir pewaris dan putri itu akan sangat sombong dan mendominasi, tetapi mereka tidak menunjukkan hal itu di tempat perburuan surga selatan, sebaliknya, mereka berperilaku sangat baik. Bab 5929 Hadiah Berburu. Perburuan di lapangan perburuan surga selatan ini menandai pertemuan formal pertama Lin Bai dengan faksi Pangeran Liang. Lin Bai hanya memiliki satu penilaian tentang pewaris Pangeran Liang dan kedua putri itu, sangat rendah hati. Terlalu rendah hati. Meskipun merupakan anak-anak dari raja dan pangeran militer terkuat di kerajaan Chu saat ini, mereka tidak memiliki kesombongan dan keangkuhan seperti keluarga dan sekte lain. Selama perburuan di lapangan perburuan surga selatan, mereka tidak bermusuhan dengan kekuatan lain, tetap diam dan mengamati dari pinggir lapangan di puncak awan tanpa niat untuk ikut campur. Lin Bai sebelumnya telah bertemu dengan Chu Ziming, pewaris istana Pangeran Liang, serta kedua wanita itu, Chu Tinghan dan Chu Tingsui. Dia bertemu Chu Ziming setelah tiba di ibu kota, ketika Chen Yule mengundangnya ke jamuan makan di paviliun abadi. Pada saat itu, penampilan Chu Ziming tampaknya dimaksudkan untuk mengintimidasi Lin Bai, berharap untuk memaksanya tunduk kepada istana Pangeran Liang. Namun, Lin Bai menolak. Chu Tingsui, ia menemani Chu Ziming ke Sekte Air Surgawi untuk merayakan kenaikan Lin Bai ke posisi putra suci. Kembali di Sekte Tianshui, Chu Tingsui menunjukkan sikap dan tata krama seorang keturunan bangsawan, tanpa menimbulkan gangguan besar. Chu Tinghan, sebelum dimulainya arena perburuan surga selatan, Lin Bai, Chen Yule, Meng Qinxian, dan yang lainnya sedang berkeliling 72 puncak surga selatan ketika mereka bertemu dengan Chu Tinghan dan para pengikutnya. Pada saat itu, para pelamarnya berbicara kasar kepada Lin Bai, sementara Chu Tinghan tetap diam. Namun, setelah mengetahui identitas dan latar belakang Lin Bai, ia jelas menunjukkan ketertarikan yang kuat padanya. Meskipun nada dan perilakunya dingin, ia tampak sangat menantikan penampilan Lin Bai di arena perburuan surga selatan. Singkatnya, meskipun pewaris istana Pangeran Liang dan kedua putri itu memiliki kekurangan, mereka sudah cukup luar biasa dibandingkan dengan tuan muda yang riang dan tidak terkendali dari keluarga bangsawan lainnya. Tidak jelas apakah ini sifat asli mereka atau pengaturan oleh Pangeran Liang untuk mengendalikan mereka. Saat para pendekar yang berpartisipasi dalam perburuan kembali satu persatu, Lin Bai juga memperhatikan putra suci Sekte Suci Abadi, berlumuran darah dan daging, berjalan masuk dari luar istana surgawi. Setelah Lin Bai menghentikan pengejarannya, putra suci Sekte Suci Abadi menghilang dan bersembunyi di suatu tempat sampai perburuan berakhir, ketika Kaisar Chu mengirim seseorang untuk membawanya keluar. Saat putra suci memasuki istana surga berbulu, dia melirik Lin Bai dari sudut matanya, wajahnya yang dingin dan kejam dipenuhi dengan niat membunuh. Merasakan tatapannya, Lin Bai perlahan mengangkat kelopak matanya memancarkan niat membunuh yang bahkan lebih kuat daripada Lin Bai, membuat putra suci ketakutan dan memasang ekspresi kaku. Dia dengan cepat menenangkan diri, hanya menghela napas lega setelah kembali ke sisi Patriark Sekte Suci Abadi. Satu demi satu. Para pendekar kembali, sampai akhirnya, Kaisar Chu mengangkat tangannya untuk menghilangkan penghalang cahaya yang menembus istana surga berbulu, menandakan berakhirnya perburuan secara resmi. Sungguh perburuan yang luar biasa.
Kata Kaisar Chu sambil tersenyum, memuji dengan berlebihan penampilan para pendekar pemburu di lapangan perburuan surga selatan. Chen Yule, Yi Song, Huang Qingyun, dan yang lainnya berdiri untuk berterima kasih kepada Kaisar Chu atas pujiannya. Namun, Lin Bai dan Meng Qinxian tetap duduk. Meskipun mereka juga ikut berburu di lapangan perburuan surga selatan, mereka bukanlah pendekar bela diri yang secara resmi berpartisipasi. Oleh karena itu, pujian Kaisar tidak terlalu berarti bagi mereka. Kaisar tersenyum dan berkata, sesuai dengan hadiah yang disepakati sebelum perburuan, pendekar bela diri yang memburu makhluk paling eksotis akan menerima hadiah 1 juta giok abadi. Yang mulia, sudahkah Anda menghitung siapa yang memburu makhluk paling eksotis? 1 juta giok abadi, mendengar 4 kata ini, semua pendekar bela diri yang hadir sekali lagi terguncang. Ini bukan jumlah yang kecil. Di kerajaan Chu, 1 juta giok abadi setara dengan pengeluaran tahunan sebuah keluarga kecil atau sekte. Namun Kaisar dengan santai menggunakannya sebagai hadiah untuk pemenang satu perburuan. Ini sungguh mencengangkan, dan juga merupakan bukti kekuatan kerajaan Chu, di mana bahkan 1 juta giok abadi pun bukan lagi masalah. Yang mulia, hamba tua ini telah menghitung hasilnya. Silakan periksa. Gambar. Kasim itu dengan hormat menyerahkan gulungan yang telah disiapkan, yang diterima Kaisar Chu dengan senyuman. Mari kita lihat anak dari keluarga mana ini. Kaisar Chu membuka gulungan itu sambil tersenyum, memperlihatkan banyak karakter dan jumlah hewan eksotis yang diperoleh. Kaisar Chu paling menghargai 3 teratas, dan setelah melihat nama pemenang pertama, senyum lebar terpancar di wajahnya, anak dari keluarga Chen, sungguh mengesankan. Pernyataan ini tanpa ragu menyatakan Chen Yule sebagai pemenang perburuan hewan eksotis terbanyak. Chen Yule segera bangkit dari tempat duduknya dan membungkuk dengan hormat, terima kasih, Yang Mulia. Chen Yule telah memenangkan tempat pertama dengan 175 hewan eksotis. Kaisar Chu melirik gulungan itu dan berkata sambil tersenyum, sesuai dengan hadiah sebelumnya, Chen Yule akan menerima hadiah 1 juta giok abadi. Chen Yule berulang kali mengungkapkan rasa terima kasihnya, sementara Yi Song, Huang Qingyun, dan yang lainnya mengirimkan pesan ucapan selamat. Ekspresi mereka tidak banyak berubah, karena setelah kembali ke Istana Surga Berbulu, mereka sudah mengetahui jumlah hewan eksotis yang diperoleh keluarga dan sekte mereka masing-masing dari perburuan. Karena Lin Bai tidak ikut serta dalam perburuan, Chen Yule, dengan 175 hewan eksotis, pasti akan melampaui 5 keluarga dan 7 sekte untuk menjadi nomor 1. Satu-satunya yang bisa menyaingi Chen Yule adalah Yi Song dan Huang Qingyun, tetapi mereka masih tertinggal sekitar selusin hewan. Kaisar Chu tersenyum dan menyimpan gulungan itu, lalu mengangguk kepada Kasim, yang dengan hormat memberikan Chen Yule sebuah tas penyimpanan. Chen Yule menerima tas itu, tahu tanpa memeriksa bahwa isinya adalah 1 juta giok abadi. Yang mulia, saya berterima kasih atas hadiah Anda yang murah hati. Chen Yule membungkuk hormat lagi. Dia tidak memeriksa apakah jumlah giok abadi itu cukup, dan dia juga tidak perlu melakukannya. Lagi pula, di tempat perburuan surga selatan dan istana surga berbulu, di depan semua seniman bela diri alam iblis, Kaisar Chu tentu saja tidak akan pelit dan memberikan giok abadi yang lebih sedikit. Setelah memberi hadiah kepada Chen Yule, Kaisar Chu duduk di singgasana naga, tersenyum kepada putra suci Sekte Suci Abadi. Putra suci Sekte Suci Abadi, bukankah taruhan kita seharusnya berakhir sekarang? Bolehkah saya bertanya berapa banyak spesies alien yang telah Anda buru? Kaisar Chu melihat wajah pucat dan tanpa darah putra suci Sekte Suci Abadi serta jubahnya yang berlumuran darah, senyum mengejek teruk di bibirnya. Putra suci Sekte Suci Abadi dengan cepat kembali tenang, berkata dengan muram, tidak perlu perbandingan, Yang Mulia telah menang. Oh, begitu. Kaisar Chu mengangkat alisnya, menunjukkan keterkejutannya. Kasim, bawakan aku gulungannya. Kasim itu menyerahkan gulungan lain, yang mencantumkan spesies alien yang diburu oleh Lin Bai dan putra suci Sekte Suci Abadi. Gulungan itu menyatakan bahwa Lin Bai, Meng Qinxian, Ni Sang, Yi Heze, Lu Qingjun, dan Qian Hen telah memburu total 777 spesies alien. Putra Suci Sekte Abadi, Putra Mahkota Kerajaan Api Abadi, Putra Mahkota Kerajaan Seribu Air, Putra Mahkota Kerajaan Domain Hitam, Putra Suci Sekte Yin Yang, dan Putra Suci Gua 10.000 Mayat Iblis, di antara yang lain, telah memburu total 0 spesies alien. Setelah membaca gulungan itu, ekspresi Kaisar Chu tetap tidak berubah, senyumnya masih lembut. Sepertinya aku memang telah menang. Kalau begitu, sesuai dengan taruhan sebelumnya, Lin Bai dan yang lainnya akan menerima hadiah 1 juta giok abadi.
Begitu dia selesai berbicara, Kasim itu mendekati Lin Bai dengan sebuah tas penyimpanan. Selamat, Tuan Serigala. Kasim itu membisikkan ucapan selamatnya kepada Lin Bai, hanya dia dan Lin Bai yang bisa mendengarnya, sambil menyerahkan tas penyimpanan itu kepadanya. Terima kasih, Kasim. Lin Bai menerima tas penyimpanan itu. Kasim itu buru-buru menambahkan, menurut aturan, 1 juta giok abadi ini adalah hadiah dari Yang Mulia. Tuan Serigala harus berdiri untuk menyampaikan rasa terima kasihnya. Tuan Serigala menyandang gelar markis dan harus menyebut dirinya sebagai rakyat. Setelah menyampaikan rasa terima kasihnya, Tuan Serigala dapat menyampaikan kepada Kaisar Chu syarat-syarat yang dimintanya dari Sekte Suci Abadi. Lin Bai mengangguk hampir tak terlihat. Begitu menerima tas penyimpanan itu, ia bangkit dan membungkuk kepada Kaisar Chu, seraya berkata, rakyatku berterima kasih kepada Yang Mulia atas hadiah Yang Mulia. Bab 5930 memenuhi syarat-syarat. 1 juta giok abadi, Lin Bai tentu saja tidak bisa menyimpan semuanya, karena kontribusi Qian Hen, Meng Qinxian, Nisang, Yi Heze, Lu Qingjun, dan lainnya juga terlibat. Jumlah giok abadi ini perlu dibagi menjadi 6 bagian. Setelah Lin Bai mengungkapkan rasa terima kasihnya, Kaisar Chu tersenyum dan mengangguk lagi. Baru kemudian Lin Bai berbicara lagi. Yang Mulia, sekarang perburuan telah berakhir dan putra suci Sekte Suci Abadi telah kembali dengan selamat, kapan Sekte Suci Abadi akan memenuhi janjinya kepada saya? Kasim itu menunjukkan bahwa Lin Bai dapat segera memberitahu Kaisar Chu setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya bahwa dia ingin menuntut kembali janji yang dibuat oleh suara abadi. Kata-kata ini pasti telah diperintahkan oleh Kaisar Chu untuk disampaikan kepada Lin Bai oleh Kasim itu, karena Kaisar Chu tahu betul bahwa begitu semua orang meninggalkan istana surga berbulu, Sekte Suci Abadi akan memiliki setidaknya 100 cara untuk mengingkari janjinya. Senyum Kaisar Chu tetap tidak berubah saat dia melirik ke arah Sekte Suci Abadi. Ini urusan antara kau dan Sekte Suci Abadi. Bukan urusanku untuk ikut campur, kan? Patriark Sekte Suci Abadi dan beberapa tetua tampak sangat muram, pipi mereka menggembung dan gigi mereka bergemeletuk. Putra Suci Sekte Suci Abadi, dengan sedih, menatap kosong ke arah Patriark dan para tetua, bingung dengan kata-kata Kaisar Chu dan Lin Bai. Syarat apa? Janji apa? Putra Suci Sekte Suci Abadi akhirnya mengerti bahwa Lin Bai telah melepaskannya karena Sekte telah membayar harga untuknya. Sekte pasti telah menawarkan Lin Bai syarat-syarat yang sulit ditolak, itulah sebabnya Lin Bai tidak terus mengejar Putra Suci Sekte Suci Abadi. Patriark Sekte Suci Abadi berkata dengan sinis, Yang Mulia, sebelum saya menganugerahkan telapak iblis pemetik bintang, sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, Tuan Markis Serigala harus bersumpah dengan sungguh-sungguh, menjamin bahwa dia tidak akan pernah membiarkan teknik ini meninggalkan sekte, bahkan istri dan anak-anaknya sendiri. Kaisar Chu mengangguk, lalu menatap Lin Bai. Telapak iblis pemetik bintang adalah teknik dao warisan Sekte Suci Abadi, yang sangat penting bagi mereka. Jika Lin Bai tidak menekan mereka, Sekte Suci Abadi tidak akan pernah mengajarkan teknik ini kepadanya. Apa? Putra Suci Sekte Suci Abadi menatap dengan mata terbelalak, tak percaya mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Patriark dan para tetua. Mengajarkan telapak iblis pemetik bintang kepada Lin Bai. Sekte membayar harga setinggi itu untuk menyelamatkanku. Putra Suci terkejut sekaligus terharu, tetapi pada akhirnya, kebencian yang kuat terhadap Lin Bai muncul di hatinya. Memberikan teknik dao warisan kepada Lin Bai jelas merupakan konsesi teritorial dan kehilangan muka bagi Sekte Suci Abadi. Lin Bai, aku akan membuatmu membayar ini dengan darah. Putra Suci Sekte Suci Abadi duduk di belakang leluhur dan para tetua, menatap Lin Bai dengan mata dingin dan ganas. Lin Bai memahami hal ini dan segera mengucapkan sumpah agung di dalam istana surga berbulu, berjanji bahwa setelah mendapatkan telapak iblis pemetik bintang, dia tidak akan mengajarkan teknik ini kepada siapapun. Senior Sekte Suci Abadi, karena saya telah mengucapkan sumpah agung, apakah Anda tidak ingin mengucapkan sumpah juga? Kata Lin Bai sambil tersenyum kepada leluhur Sekte Suci Abadi. Mengapa? Sekte Suci Abadi tidak sepenuhnya mengerti maksud di balik kata-kata Lin Bai. Lin Bai dengan tenang berkata, silakan ucapkan sumpah agung, senior, yang menjamin bahwa telapak iblis pemetik bintang yang Anda berikan kepada saya lengkap, kitab suci yang benar, dan tanpa kesalahan. Untuk teknik dao seperti telapak iblis pemetik bintang, jika leluhur Sekte Suci Abadi sengaja mengubah kitab suci, Lin Bai akan kesulitan mendeteksinya. Dan perubahan sederhana ini berpotensi berdampak besar pada para praktisi bela diri. Praktik semacam itu dapat menyebabkan para praktisi bela diri menderita cedera parah selama kultivasi,
mulai dari kerusakan kecil pada fondasi mereka hingga penyimpangan ki yang parah dan bahkan kematian. Inilah mengapa para praktisi seni bela diri sering menunggu puluhan tahun sebelum berani mengolah kitab suci yang mereka peroleh dari gua-gua para guru terdahulu di alam liar. Mereka membutuhkan waktu untuk memverifikasi keakuratan kitab suci tersebut. Guna mencegah campur tangan dari para guru yang telah meninggal yang mungkin telah merusak warisan mereka, yang menyebabkan penyimpangan ki dan masalah kesehatan lainnya bagi para praktisi di kemudian hari. Gambar. Baiklah. Patriark Sekte Suci Abadi memandang Lin Bai dengan ekspresi muram, bersumpah di depan umum untuk memastikan bahwa kitab suci yang diberikan kepada Lin Bai benar dan lengkap. Barulah Lin Bai merasa lega. Dia mengambil kitab suci itu dari Patriark dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Dia tidak terburu-buru membacanya, karena Patriark telah bersumpah, kitab suci itu seharusnya baik-baik saja. Kemudian, Lin Bai berkata, lalu aku ingin tahu kapan dinasti, keluarga, dan sekte lain berencana untuk memenuhi janji mereka kepada teman-temanku yang lain. Tatapan Lin Bai menyapu semua orang, mulai dari Kerajaan Abadi Api, kemudian Kerajaan Seribu Air, Kerajaan Domain Hitam, Gua 10.000 Mayat Iblis, Sekte Yin Yang, dan lainnya. Patriark Sekte Yin yang menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan sebuah buku kuno yang menguning dari tas penyimpanannya. Tuan Serigala, temanmu Lu Qingjun menunjukkan bakat ilmu pedang yang luar biasa di tempat perburuan surga selatan. Teknik pedang ini adalah seni rahasia Sekte Yin yang kami. Dan diberikan kepadanya atas keberaniannya. Atas nama saudara Lu, saya berterima kasih kepada sesepuh Sekte Yin yang atas hadiahnya yang murah hati. Lin Bai tersenyum dan menerimanya. Saya ingin tahu apakah saudara Lu perlu bersumpah untuk melawan iblis batinnya. Patriark Sekte Yin yang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Ini bukan teknik Dao, ini tidak begitu berharga. Lin Bai mengangguk dan kemudian melihat ke arah gua mayat iblis 1000. Patriark Gua Mayat Iblis 1000 memiliki tubuh besar dan sosok kekar. Dia duduk di kursinya, memancarkan aura yang menakutkan. Terutama karena dia mengenakan jubah hitam, memiliki rambut panjang yang mencapai bahunya, dan wajah yang muram, dia membuat bulu kuduk merinding. Patriark Gua Mayat Iblis 1000 mendengus dingin, menepuk kantung mayat di pinggangnya, dan boneka mayat dengan tingkat kultivasi yang setara dengan alam buah Dao Tai terbang keluar darinya. Segera, leluhur Gua Batu Iblis 1000 membentuk cakar dengan 5 jarinya, menusuk dada boneka mayat dan mengeluarkan jantungnya, yang kemudian dilemparkannya ke Lin Bai. Selain dengusan dinginnya di awal, seluruh proses itu tanpa kata-kata yang tidak perlu. Terima kasih, senior, kata Lin Bai sambil tersenyum setelah menangkap jantung itu. Jantung yang dipegang Lin Bai tidak busuk, sebaliknya, jantung itu masih berdetak, meneteskan darah, dan memiliki kesadaran yang luar biasa. Selanjutnya, Lin Bai mengalihkan pandangannya ke Kerajaan Abadi Api. Leluhur Kerajaan Abadi Api, dengan wajah muram, melemparkan sebuah tas penyimpanan kepada Lin Bai. Lin Bai, yang tidak mengetahui syarat-syarat yang telah dinegosiasikan Meng Qinxian dengan Kerajaan Abadi Api, melirik ke dalam tas itu dan menemukan isinya 200.000 giok abadi. Karena penasaran, dia melirik kembali ke Meng Qinxian dan bertanya secara telepati, apakah itu 200.000 giok abadi? Benar, jawab Meng Qinxian. 200.000 giok abadi untuk membeli nyawa bocah itu benar-benar membuatku marah. Lin Bai dapat merasakan bahwa Meng Qinxian masih menyimpan dendam tentang masalah ini. Seandainya bukan karena Kaisar Chu, Meng Qinxian lebih memilih untuk tidak menerima 200.000 giok abadi dan akan membunuh putra mahkota Kerajaan Api Abadi. Setelah menerima balasan Meng Qinxian, Lin Bai menyimpan tas penyimpanannya dan melihat ke arah Kerajaan Domain Hitam. Sekte-sekte yang telah membuat syarat dengan Lin Bai dan kelompoknya adalah Sekte Suci Abadi, Gua 10.000 Mayat Iblis, Sekte Yin Yang, Kerajaan Api Abadi, dan Kerajaan Domain Hitam. Namun, Kerajaan Seribu Air terlalu terintimidasi oleh pembuatan boneka Qian Hen di alam buah Luo Dao Agung, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi. Seperti Kerajaan Api Abadi, Kerajaan Domain Hitam mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya ke Lin Bai. Lin Bai menemukan bahwa tas itu berisi 100.000 giok abadi. Dia melirik kembali ke Yi Heze. Yi Heze tampak getir dan menggelengkan kepalanya berulang kali, sungguh kerugian besar, sungguh kerugian besar. Meng Qinxian meminta 200.000 giok abadi, sementara aku hanya meminta 100.000 giok abadi. Sayang sekali, aku memang terlalu baik. Yi Heze mendongak ke langit, ingin menangis tetapi tidak mampu, ekspresinya penuh penyesalan dan kebencian.